Ada dua macam kesalahan yang nantinya akan menyebabkan munculnya saldo sisa pada saat kita telah selesai mengisikan RKAM. Kesalahan yang pertama adalah salah dalam mengisi nilai untuk tahap 1 dan tahap 2. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan pada rumus bawaan template yang kita gunakan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika kita telah selesai membuat RKAM, mari disimak pada video saya berikut ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu memperkirakan letak kesalahannya. Biasanya saya saat memeriksa RKAM rekan-rekan yang lain itu berpatokan pada kolom B, C, D 4 ini. Jadi bila sisanya itu berada di kolom kolom D, bisa jadi kesalahan nilai maupun rumusnya itu ada di bagian ini, di kolom tahap 2 atau di kolom Q. Lalu untuk sisa tahap 1 itu kemungkinan kesalahannya ada di kolom P atau tahap 1. Nah, begitu juga untuk total sisa yang ada di kolom B ini, itu ada kemungkinan kesalahannya di kolom O, total biaya. Jadi dari sini kita bisa mulai menelusuri di mana letak kesalahannya. Dan langkah kedua yang dilakukan adalah memeriksa rumus untuk grand totalnya di tahap 2 ini. Biasanya di beberapa file, terutama file-file yang beredar lebih dulu di pelatihan-pelatihan awal RKAM manual, itu ada beberapa kesalahan rumus untuk baris-baris tertentu. Jadi kita harus memeriksa dulu rumusnya ini sudah menghitung semua total untuk setiap komponennya ini atau tidak. Jadi kita klik saja. Nah, di sini kebetulan di file saya itu sudah terbuka proteksinya. Jadi saya bisa dengan mudah memeriksa rumus yang ada di dalamnya. Tapi bagi rekan-rekan yang memiliki RKAM atau file RKAM yang masih terproteksi, bisa dibuka proteksinya. Tutorialnya banyak tersebar di YouTube. Dan saya juga di video sebelumnya sudah membuat tutorial untuk membuka proteksi pada file Excel ini, khususnya untuk membuka proteksi pada set-set tertentu, karena tidak seluruh set ini perlu kita buka proteksinya, karena kesalahannya itu biasanya hanya ada di set RKAM, baik itu yang RKAM untuk non EDM maupun yang prioritas EDM. Jika proteksinya telah terbuka seperti ini dan kita bisa langsung memeriksa, maka kita tinggal telusuri apakah rumus ini sudah mencakup semua totalnya. Untuk memeriksanya tinggal diamati. Jika bagian totalnya ini telah berwarna seperti ini, artinya itu sudah masuk ke dalam rumusnya. Jadi kita tinggal melihat ke bawah bagian mana yang belum termasuk ke dalam rumus di bagian paling atas. Sampai sini sudah masuk semua. Wah, kebetulan yang paling bawah itu belum masuk, jadi langsung kita tambahkan saja di formula bar ini.
tambah, klik di sel yang ingin kita tambahkan, langsung tekan enter. Oke, berarti kemungkinan untuk grand totalnya ini semua sel ini semua kolom ini juga sama kesalahannya. Jadi kita copy saja ke kiri sampai ke bagian total biaya. Nah, muncul dia minus 250.000 untuk bagian tahap 1. Kita lewati saja dulu. Kita cek lagi apakah jumlah tahap 1 dan tahap 2 itu sama dengan total biaya. Masukkan rumusnya sama dengan tahap 1 ditambah dengan tahap 2. Enter. 89 juta sekian-sekian, di total biayanya 90. Berarti masih ada kesalahan. Karena rumusnya tadi sudah kita perbaiki, berarti ada kemungkinan kesalahannya di nilai yang kita inputkan di setiap komponen biayanya. Kita periksa lagi. Untuk cara yang agak lambat bisa kita gunakan rumus sama dengan tahap 1 ditambah tahap 2. Enter. 18 juta udah sama. Copy. Kita pastikan saja langsung karena nanti rumusnya yang akan tercopy di sini. 12 juta. Oke, sudah betul. Kita masukkan lagi 250 juta. Oke, betul. Nah, mungkin cara ini sebenarnya sudah tergolong cepat, tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu kita manfaatkan status bar yang ada di bawahnya ini. Kita cek dulu. Sudah ada, dia sudah terchecklist sumnya. Ini nanti total tahap 1 dan tahap 2 ini akan tampil di status bar. Nah, kita tidak perlu mengetikkan rumusnya. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak tampil total penjumlahan di status bar ini, bisa dilihat juga video saya sebelumnya, karena saya sudah membuat video untuk menampilkan hasil penjumlahan pada status bar ini. Kita lanjutkan lagi memeriksa. Kali ini dengan kita lihat saja di status barnya ini apakah sama dengan di total biaya. Jadi kita seleksi seluruhnya untuk tahap 1 dan tahap 2, 14 juta. Betul. Ini lagi 9 juta sudah sama. Yang ini 2.800.000. Nah, ini kita temukan masalahnya lagi. Kita beri tanda. Kita lanjutkan. 33 betul, 250 betul. Oke. Nah, kita temukan satu masalah lagi tadi di sini. Kita lihat total biayanya adalah 2.500.000. Lalu di tahap satunya 1.250.000. Tahap keduanya 625. Nah, ini sepertinya yang salah. Oh, ternyata rumusnya yang salah. Harusnya referensinya ini ke total biaya, bukan ke tahap 1. Karena yang dibagi 2 itu total biayanya. Kalau referensinya ke tahap 1, berarti artinya di sini sudah dapat setengah,
yang di sini cuma dapat 1/4. Jadi nilainya akan menampilkan yang salah di sisanya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah. Kita lihat jumlahnya 3.750, 3.750 pas berarti. Nah, di bagian ini sisa tahap 2-nya juga sudah berubah, tidak sebanyak tadi. Kita hilangkan dulu tandanya. Lalu kita lihat lagi. Berarti kalau menurut kolom sisa saldo ini, di bagian tahap 1 itu kelebihan 250.000 karena di sini minus. Hati-hati dengan minusnya ini karena kadang-kadang tidak kelihatan kalau kita pakai layar yang kekecilan. Berarti di sini artinya tahap 1 kelebihan 250.000, tahap 2-nya masih ada 250.000. Berarti ini nanti artinya dari tahap 1 ini kita kurangi 250.000, dan di tahap 2-nya ini ada yang ditambahkan 250.000. Nah, ini yang mencurigakan di bagian ini, kita tandai lagi. Ini kita hapus, apakah dia 0? Tahap 1-nya 0, berarti tinggal kita masukkan lagi 250.000. Kita tambahkan di sini 250 tambah 250 sama dengan 500. Oke. Tidak ada lagi sisa saldo pada RKAM kita, semuanya sudah pas. Nah, ini kebetulan contoh filenya sangat kerusakannya nggak parah, jadi bisa cepat diatasi. Tapi beberapa hari yang lalu sempat dapat kiriman RKM seperti ini yang agak banyak nilainya. Jadi saya betulkan rumusnya saja, lalu saya kembalikan ke pemiliknya untuk dihabiskan dulu. Tapi kurang lebih alur untuk pencarian sisa saldo ini, masalah sisa saldo itu seperti ini. Jika masih ada sisa saldo lagi dan kita sudah yakin di sheet non EDM ini sudah benar, berarti kita tinggal mengerjakan yang di prioritas EDM. Untuk tahapannya sama seperti yang tadi, kita periksa totalnya 77 sama. Nah, ini karena sudah 0 jadinya sama dia. Tapi alur pengerjaannya sama. Jika di non EDM sudah selesai dan misalnya masih ada sisa, diperiksa lagi di bagian prioritas EDM. Kurang lebih begitu rekan-rekan untuk mencari kesalahan atau mencari penyebab munculnya sisa saldo pada pengisian RKAM untuk BOS tahun anggaran 2022 ini. Saya berharap ini template Excel yang terakhir, karena nantinya kita juga akan menggunakan RKAM online. Karena jika diteruskan menggunakan template Excel seperti ini, ya masalahnya tetap sama, seperti template yang salah, lalu kesulitan mengisi dan lain-lain. Begitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga sisa saldonya juga cepat hilang.
Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir video. Jangan lupa diklik like dan juga subscribe jika dirasa video ini bermanfaat, dan harus di subscribe karena saya akan banyak membuat video-video sejenis ini ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.